Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malikil Hakim Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-umur fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fattariq ilayhi wadihun lil qasidin wad dalil alayhi laihun lin nadhirin ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وسلم وعظم إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati para guru kami, masyayikhi yang saya junjung setinggi-tingginya, saya hormati sehormat-hormatnya para zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadir tadi malam putra guru kami, sekarang mantu guru kami Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah, mata'anallahu bituli hayatih. Yang terhormat Al-Habib Al-Alim Al-Faqih Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Yang saya hormati Ad-Da'i ilallah Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Juga para habaib yang lain, mohon maaf kalau kami sebutkan satu persatu waktunya dan seterusnya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga kehadiran panjenengan sedaya dados sebab Allah Ta'ala nurunaken rahmatipun dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca bersama-sama niat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين
وأكرمنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. كلام قدير تنزه عن به أشتفي من كل داء هو دليل الجهل وحيرتي فيا بمتعني بسر حروفه سمعي وهب لي به وعلما وحكمة وآنس ربي في القبر وحشتي وصل وسلم كل يوم على من به الرحمة يقبل دعواتي وآل كرام أئمتي بهم يا واحد يا أحد يا صمد يا فرد يا وتر اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك واتمم نعمتك علينا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ثبت جناني ودر الحق على لساني افتح علي والحاضر افتح العارفين. Mohon maaf kepada guru-guru kami, para habaib, para kiai, para putra guru kami, mohon maaf. Minta izin kami ingin menyampaikan beberapa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat. Perbedaan antara manusia dengan binatang yang lain itu sangat beda jauh. Kambing diciptakan seperti kita tahu, ada dibikin sate, dibikin gulai dan seterusnya. Tidak ada kambing disuruh sholat. Allah Ta'ala menciptakan semua, diciptakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, hamdalahnya Imam Ghazali. Jadi diciptakan. Tapi manusia ini khusus, manusia dan jin ini khusus. Sampai Allah Ta'ala dawuhi dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ingat, ibarat kita mendapat tugas, fulan imshi ila suq ishtar hadha. Hei fulan, kamu ke pasar beli ini. Berarti itu adalah tugas.
Jangan lirak-lirik, itu tugas itu dulu. Setelah itu dilakukan, yang lain silahkan, yang penting itu dulu. Allah Ta'ala dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus yang namanya ibadah itu rukunnya ada 5. Abidun, ma'budun, ma'budun alaih, ma'budun bih syighah. Untuk sahnya suatu ibadah, yang pertama ma'rifatul ma'bud, faham kepada Allah dengan faham yang benar. Kalau kita fahamnya keliru, perasaan kita menyembah Allah tapi bukan menyembah Allah. Banyak keterangan-keterangan kalau kita baca, beberapa keterangan tentang orang-orang yang menyembah berhala, perasaannya menyembah Allah. Saya heran, saya dulu ya pada tahun 1992 saya haji bersama ada beberapa orang Kabupaten Tegal, Kecamatannya Talang, dari sini dekat tempatnya dari saya, paling adoh 2 kilo, paling jauh 2 kilo. Saya sampai di Mekah, dia tawaf nangis sampai basah semua di dalam tawaf. Saya sendiri kagum, ini orang mungkin sudah jadi wali ini. Saya husnudzon sampai saya minta doa kepada dia, nangis-nangis. Setelah saya sampai di pondokan, saya hormati, saya lihat orang ini luar biasa, saya hormati. Terus saya deketi, setelah dia santai saya ngomong, apa yang menyebabkan sampai nangis? Oh iya, sampai orang ngerti, maring Ustadz ngundang kula. Orang waktu itu masih muda saya. Orang ya suwe lah ya sih nom waktu kaya. Lagi nom ora ditawani barang wis tuwa lagi ditawani. Ngerti dewek maksudnya. Lah, terus akhirnya saya tanya, jawabnya, aku mbayangna Gusti Allah kuwi nang Ka'bah lagi nglabruk. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi Gusti Allah lagi nglabruk kono jere dheweke dideleng. Aku meni, oh jebule raimu nyembah tepekong ya. Ini namanya ya'budul asnam. Zahiruhu haulal Ka'bah, haqiqatuhu ya'budul asnam. Kelihatannya dia sebelah Ka'bah, tapi dia lagi menyembah berhala, sebab yang disembah seakan-akan Tuhan di depannya. Ada lagi yang doa begini, seakan-akan Gusti Allah nang langit lagi ndelengna, kayak Tarsan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Iya, saya pernah sengaja ngeledek sama orang-orang. Saya bawa keris, kira-kira ada 15 keris. Ya bukan punya saya, punya orang. Tak bawa. Orang, saya ngerti orang ini mesti ngoceh nanti. Sampai sana ngomong, sampean itu syirik ini. Kula neng guyu mawon. Sing arane syirik kuwi apa sih? Ngerti syirik ora kok ngoceh ente. Nyong gaya kuwi. Iku bahasa anu ke. Maaf iki kula lagi cerita kali tiang niku. Akhirnya orang itu ternyata ngomong syirik, saya tanyakan, angger wong durung ngaji tauhid dengan benar, mangan be haram. Orang kalau belum ngaji tauhid dengan benar, makan saja haram. Loh kok haram? Dosa-dosa, bahkan masuk neraka. Loh, apa dasarnya? Dasarnya meyakini bahwa nasi bikin kenyang. Yang bikin kenyang bukan Allah tapi nasi. Kamu makannya sudah haram. Minumnya bikin seger. Wes mengerane akeh nemen ana segana banyu. Terus pakai bajunya nutupi aurat, bukan Allah yang nutupi aurat. Labakan maning. Loh terus keprimen Pak Kiai? Angger wong wis ngaji tauhid wis paham Allah, apa maning? Duwe keris ni malas, duwe keris sasepur be ora apa-apa. Jadi orang-orang yang suka pada syirik, lang paham ora jagakan, bahasa Ki Endus saya jagakan cot dia boleh, iki Ki Endus almarhum.
Terus perlu saya sampaikan, ibadah pertama ma'rifatul ma'bud. Makanya diterangkan awwalu wajibin 'ala hadirin yang terhormat, ja'alana Allah iyyakum min ahli hubbih wa tahafana wa iyyakum biwujudi gurbih wa dhaqana wa iyyakum min syarabi ahli wuddih wa ammanana wa iyyakum bidawami wuslatih min i'radihi wa saddih wassalana wa iyyakum bi ibadihi alladhina khassahum bi murasalatih wa jabara kasra qulubihim lima alimu annahu la tudrikul absar linuri tajalliyatih wa fataha lahum riyadul qurbi wa habba minha ala qulubihim wa iradati nafahatihim ashhaduhum sabiqa tadbirih fihim fasallimu ilaih alqiyada wa kashafa an khafiyyi lutfi wa kashafa an khafi lutfihi fi man'ihi fatarakul munaza'ata wal inad fahum mustaslimuna ilaih wa mutakallimuna alaih. Ini doa. Mari kita baca bersama-sama. Baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini maknane wal asri demi mangsa. Innal insana setuhune manusia iku lafi khusrin yektine ing dalam kapitunan illal ladzina amanu angin pira-pira ngakeh amanu kang padha ngiman sapa ladzina wa amilu lan ngamal pada ngamal sapa ladzina as-salihati ing pira-pira amal saleh wa tawasau lan pada wasiat sapa ladzina bil haqqi kelawan perkara kang hak wa tawasau lan pada wasiat sapa ladzina bis sabri kelawan sabar. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati, saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Ini yang sumpah Allah, yang sumpah Allah, bukan manusia yang sumpah. Innal insana lafi khusur. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi sampean dari Sabang sampai Merauke manusia dalam keadaan rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai selatan, manusia semua dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang iman dan beramal saleh. Ini gini ya Pak ya, gini. Saya menganalogikan. Saya bikin contoh begini. Ini ada pintu besar. Silahkan masuk. Yang masuk ke dalam mendapat uang 1 miliar. Jelas? Syarat harus punya anak 1. Yang kedua, anak pertamanya harus perempuan yang cantik, yang tingginya sekian, kulitnya begini. Kira-kira se-Indonesia masuk semua apa tidak? Kalau waktu ngomong siapa yang masuk ke tempat ini, ya syaratnya punya anak, mendapat uang 1 miliar, daftar semua. Ada lagi syarat yang kedua, anak yang pertama harus wanita. Waduh, saya nggak melebu sebab anak saya pertama laki-laki. Mundur. Ya, saya anaknya perempuan, silakan. Terus syaratnya lagi, anaknya cantik, tingginya sekian. Melebu ora, jebole anaknya swing, jebole anaknya apa? Kedeng, orang melebu. Jebole ireng, orang mlebu maning. Jebole mlakune ngetek, tidak masuk lagi. Wes barang perempuan yang cantik-cantik, saya anaknya cantik.
Dan anak cantik ini yang hafal Quran. Ayo, kira-kira yang dapat hadiah makin sedikit apa makin banyak? Makin sedikit, sebab persyaratannya itu. Lah, syarat orang yang tidak rugi itu pertama, wal asri innal insana illal ladzina, pertama iman. Jelas iman? Iman artinya yakin, mantap, percaya. Perlu saya sampaikan, sampean bisakah percaya kepada sesuatu yang sampean tidak pernah tahu? Bagaimana saya percaya dengan siapapun yang saya sendiri tidak tahu? Makanya ini yu'minuna bil ghaib, yang tidak pernah terlihat. Kok saya harus yakin dan harus percaya? Bagaimana bisa? Nah, oleh karena itu para imam-imam seperti yang disampaikan oleh Kiai Najih Maimun menyampaikan tentang bahwa di Pondok Pesantren Giren Kiai Said menyampaikan tauhid, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari gurunya Syekh Abu Ubaidah, dari gurunya dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Gini ya Pak ya, kalau kita mencari sesuatu, bertanya harus kepada orang yang ahli. Kalau kita tanyanya bukan kepada yang ahli, pasti nggak ketemu. Orang ketemu. Sampai pandandan HP, kemarin tukang macul. HP ini dipacul loh. Terus sampean mau tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Kok tanyanya kepada Abu Jahal? Ya mesti ceritanya ala kabeh orang nabi ke. Tanya Rasulullah kepada Abu Lahab, ya sampai kapanpun ngaji kalau Abu Lahab tanya tentang Nabi Muhammad mesti ala kabeh orang nabi ke. Makanya bertanya pun kepada orang yang ahli, orang yang tahu dan benar dan tidak punya penyakit hasud. Kalau orang sudah hasud, apik tetap ala. Nabi Muhammad SAW manusia pilihan yang tidak ada jeleknya sedikit pun. Tapi Abu Jahal coba, dan orang-orang kafir seperti apa menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Makanya ada kaidah mantiqiyah diterangkan, al-hukmu bisyai'i far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu, menetapkan sesuatu itu adalah bagian daripada tasawurnya. Ada orang dulu pernah saya masuk satu desa, orangnya baik, saya ke musola, enak di musola. Tidak lama kemudian orang itu sama saya kok, setelah tanya dari mana Pak? Giren. Setelah bilang dari Giren, raine langsung sing mau senyum merengut. Loh, apa ini? Tahu-tahu merengut, yang lain juga oke Giren. Loh, kenapa kok Giren? Apa salahnya? Aku ngomong Pak, saya baru masuk ke desa ini. Iya, tapi informasi ini sampai wis anjo kenyong. Loh, informasi apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu gak tahu, tanya orang ahlinya yang betul. Cek and recheck, jangan sekedar berita. Ngaji tauhid nang Amerika ya disasar-sasarna. Ngaji tauhid saya ngaji tafsir di mana? Di Amerika, lulusan Amerika. Alah ya mesti kayak pada ngaji tafsir kok Abu Jahal. Lah ini katanya ini lulusan Harvard, ini lulusan ini. Ah, kon ngawek. Di dalam kaidah nahwiyah, ingat ya, di dalam kaidah nahwiyah, gak usah lihat kemana-mana, sudah tenang. Sampean nyong kabeh pan ngadepi Israel kabeh, muga-muga panjang umur. Gak usah lirak-lirik lah. Kaidah nahwiyah menerangkan at-tabi' yatba'ul matbu'. Yang namanya tabi', orang yang ikut mengikuti orang yang diikuti. Makanya untuk mencari informasi hati-hati. Sampean lewat YouTube hati-hati, yang nyebarkan siapa?
pembohong apa bukan, dan seterusnya dan seterusnya. Lah manusia yang tidak pernah bohong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau info dari Nabi pasti hak, pasti benar. Itu saja masih ada ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis adalah ilmu untuk menyaring mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan dan seterusnya. Itu masih disaring. Wah ini hadisnya maudhu, sampai tahu maudhu. Oleh karena itu wonten dawuh Imam Ibnu dawuh sinten namine Imam lupa ini tidak tertulis, dawuh wakhtar ba'dul ulama, dawuh wakhtar minal ashabi kulla mursyidi innal qarina bil qarini yaqtadi wa suhbatul asrar da'un wa'ama tazidu fil qalbi saqimus saqama fa in tabi'ta sunnatan nabi'i fajtanibanna qurana as-su'i. Al-Habibul Imam Qutbil Irsyad dawuh la yanbaghi an ta'tadda bi ukhuwati akhin yastati'u an yanfa'aka fala yaf'alu. Dawuh Habib Abdullah Al-Haddad Malih la tashab illa man yastati'ul qiyama bi huquqihi wa la yuhwijuka li talabi huquqihi li talabi huquqika li kamali qiyamin biha. Masya Allah, ini luar biasa. Ibnu Athaillah Sakandari dawuh la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allah maqaluh. Untuk mencari teman ada suhbatut tabarruk dan seterusnya. Kita mencari guru ini harus orang-orang yang benar faham kepada Allah. Contoh, saya punya tamu namanya Alus, maaf ya, namanya Alus, Cina kayak Cina. Islam alhamdulillah. Mungkin sampean sudah pernah dengar orang yang namanya Alus saya ceritakan, tapi saya yakin hari ini yang tidak dengar mungkin 50%. Saya sampaikan karena menurut saya ini sangat penting. Mohon maaf waktunya agak panjang sedikit, mohon maaf karena ini menurut saya sangat penting. Alus itu masuk Islam karena jatuh cinta kepada seorang wanita, akhirnya masuk Islam lewat namanya dulu apa terkenal? Buya Hamka. Namanya Buya Hamka. Baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah disyahadatkan langsung beliau sunat. Cerita sunatnya ya wong sunat wis tua. Wis kaya wiro. Iya. Aja dibayang no. Wes. Lah terus akhirnya setelah sunat selesai nikah. Dia senang menikah dengan wanita yang dia cintai. Setelah selesai menikah, dia malah sedih. Nggak berani ngumpuli istrinya, bingung. Mas, kok sampean sedih? Kemarin sampean begitu nafsu melihat saya, begitu luar biasa. Setelah menikah, kok malah lemes, sedih. Apa gerangan yang menyebabkan sampean sedih? Jawabnya, saya ini Islam asli apa Islam palsu? Lah, kok sampean ngomong gitu? Iya, sebabnya aku kan disuruh ngomong. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu Allah. Nabi Muhammad lahir tahun berapa, saya tahun berapa, ketemu aja engkau kok menyaksikan. Kan berarti saya nggak menyaksikan. Saya suruh ngomong berarti saya palsu dong. Terus saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya nggak pernah lihat Allah tuh. Suruh menyaksikan. Berarti aku ucapan saya nggak pas dengan apa yang sebenarnya. Berarti saya ini palsu, Islam palsu. Dijawab oleh istrinya, mas jangan ngomong gitu, kita tanya sama papa dulu. Takon karo bapaknya, tanya sama bapaknya. Jawabnya bapaknya, ya enggak lah kamu asli. Bapak coba terangkan kepada saya tentang Islam.
Wah, kalau tentang itu ya aku sendiri nggak pernah tahu. Loh, sampean Islam dari kecil, betul. Terus menyaksikannya kapan? Nabi Muhammad SAW caranya bagaimana? Pakai kekeran apa pakai apa cara? Wah, aku sendiri nggak tahu kalau yang gitu-gitu. Bingung. Udah, kita datang ke sana, ke Buya Hamka. Sampai di Buya Hamka disampaikan, ya sudah kamu baca Quran saja yang ada artinya. Akhirnya mencari guru Quran, baca dengan artinya dan hafal. Sampai Quran ini boleh dibilang hafal. Ayat ini halaman sekian hafal. Setelah sekian tahun bingung juga, datang ke Buya Hamka lagi sama orang tuanya, sama keluarganya. Saya sudah baca Quran kok masih nggak menyaksikan itu. Sudah kamu sambil sholat, baca Qurannya sambil sholat. Kalau malam itu sholat entah berapa ratus rakaat, 2 rakaat salam, baca lagi. Lampu dimatikan. Katanya supaya menyaksikan lampunya itu pateni pet. Dan yang orang katon-katon. Sampai akhirnya bingung, bilang sama mertuanya, Pak gimana sih itu? Ya sudah panggil itu Gandrung. Itu ada kebetulan waktu itu masih letkol Angkatan Laut, almarhum baru meninggal kemarin. Gandrung itu datang, iparnya domongi, Gandrung ini adik ipar kamu gimana? Kenapa sih? Omong-omongan sama Gandrung. Kata Gandrung, sudah ikut aku ke Tegal, ketemu sama guru aku di sana, dibawa ke sini, baru ke sini, baru ketemu ngomong, oh kiai yang tua saja nggak tahu apalagi kiai muda. Wah, loh Pak, saya baru ngeliat orang muda aja sudah nggak percaya Pak. Loh nanti dulu, tanya dulu. Enggak, yang tua aja kelihatannya khusyuk aja nggak tahu. Jangan-jangan lah ini ya juga sama, ini kan ngambilnya dari orang-orang seperti itu. Ketemu saya cerita-cerita mengenai itu. Saya jawab, oh masalah itu masalah gampang di sini untuk anak kecil. Masa itu profesor doktor aja kesulitan kok anak kecil? Ya kalau tanya sama yang ahli itu ya kecil dah. Udah sampean santai. Saya nyuruh santri bikin kopi. Kebenaran keliru, ngambilnya bukan gula, yang dimasukkan garam. Itu betul-betul minum barang takinung. Wongnya meneng kabeh. Diam semua ini orang kan Jakarta hobi kopi. Habis minum diem. Saya sendiri bingung, saya ngisep. Lu ngene, Sahron, ya coba ngalap berkah. Sahrone ngapunten, nyembah Dayak ente. Mudun. Setelah turun dia ngomong, ya Allah, kok sudah diambilkan, bikin lagi kopi yang zen, betul nggak salah, diminum. Ini masuk. Saya baru ngomong, Mas Alus, iya. Tadi asin ya, asin. Emang waktu belum diminum sampai nggak tahu itu asin? Ya nggak tahu Pak Kiai. Taunya asin, ya setelah saya minum baru tahu asin. Oh, jadi Anda menyaksikan asin bukan dengan mata. Menyaksikan asin alatnya adalah lidah. Menyaksikan suara pakai lidah bisa Pak? Jawabnya enggak. Pakai apa? Ini bukan congek, kuping. Menyaksikan orang sinar pakai kuping, enggak, pakai mata. Menyaksikan wangi, bau enak, bau wangur, bau bacin, ini untuk menyaksikan Allah pakai apa Pak? Lah ini yang aku belum tahu. Sampeyan tadi merem, pateni lampune, kok Allah nggak kelihatan? Menyaksikan Allah itu bukan dengan mata. Kalau menyaksikan dengan mata, semua orang sedunia tidak ada yang kafir. Kalau menyaksikan Allah dengan kuping, sedunia tidak ada yang kafir. Kalau menyaksikan adanya Allah dengan hidung, dengan lidah, tidak ada yang kafir sedunia, iman semua. Lah, cara jadi menyaksikan semuanya. Coba orang ini cat kuning putih, itu yang ngomong kuning putih hijau itu hati, alatnya mata.
Jadi untuk menemukan, yang menemukan tuh hati, alatnya telinga, alatnya. Lah untuk menemukan Allah, alatnya akal. Oh gitu. Contohnya Mas, contohnya sampean punya akal ya? Iya. Ada orang naik motor sama istrinya, sama anaknya, terus datang ke warung bakso. Makan bakso, setelah makan bakso enak, selesai asik mau pulang, motornya hilang. Loh, kok motor saya kemana ini? Terus teriak, maling, maling, maling. Kenapa kamu teriak maling, maling? Motor saya hilang. Lapor ke polisi. Pak, saya kehilangan motor Pak, ini suratnya, ini SNK-nya. Ya, catat IKP, di fotokopi dan seterusnya. Tolong Pak, iya siap. Kenapa polisi percaya? Apakah polisi lihat malingnya? Tidak. Umpama polisinya tanya, Mas, yang nyolong itu lanang apa wadon? Wah, saya nggak tahu. Wong siji apa wong loro? Saya nggak tahu. Doglong apa pendek? Nggak tahu. Tua apa enom? Nggak tahu Mas. Tapi kau yakin? Ya, yakin adanya maling karena ada bukti. Lah untuk menyaksikan adanya Allah, bukan mata kita melihat, tapi melihat bukti. Buktinya yaitu wujudnya alam ini. Ini kita semua, alam ini asalnya tidak ada. Sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, harus ada yang membuat. Saya mau tanya, manusia apakah ada yang merasa tidak pernah tidak ada? Tidak bisa. Kabeh asalnya langka kabeh. Asalnya tidak ada semua. Lah, tapi di dalam kita mengambil ilmu ini jangan sembarangan orang. Sebab kalau orang hatinya kotor, kita ambil ya nanti ikut kotor. Sebab air kalau kotor, kita ngambil dari orang sumber yang kotor, maka kita akan menjadi kotor. Ambillah dari yang bersih, yang bening. Terus bagi kiai yang alim pun akan menuangkan hati-hati. Ini santri ini kira-kira hatinya kotor apa bening? Kalau hatinya kotor, ini kena lengah tanah, kena minyak tanah ini gelas. Kita kasih air zam-zam, air zam-zamnya jadi bau minyak tanah. Begitu pula ilmu semuanya dari Rasulullah SAW, semuanya benar, semuanya baik. Tapi sing madai manusianya terkadang hatinya buruk. Dengan hati yang buruk ini akhirnya menjadi buruklah ilmu yang ada pada orang itu. Oleh karena itu perlu kita pilih-pilih, jangan sampai kita mengambil sesuatu dari sesuatu yang kurang baik sumbernya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh, amin ya rabbal alamin. Sebetulnya ingin saya sampaikan banyak, tapi karena banyak guru-guru kami, ini seorang ulama Al-Habib Abdullah Muhdar, ada Habib Umar bin Abdurrahman Attas, ada banyak lagi para kiai yang akan menyampaikan. Oleh karena itu mohon maaf sekali lagi, kalau kita tidak beriman jangan berharap selamat. Pengen selamat ngaji, pengen selamat ngaji, pengen masuk surga ngaji. Jadi ngaji nomor satu, ngaji itu nomor satu. Pengen ibadah yang benar ngaji, pengen tauhidnya hebat ngaji, fikihnya hebat ngaji, tasawufnya hebat, semuanya ngaji. Ingin sering ketemu Kanjeng Nabi ngaji. Jadi ngaji itu nomor satu. Kalau lainnya nomor dua, kawin apa termasuk capresnya juga nomor dua. Aja diwalek ya, ngaji nomor loro, capres nomor siji, haram. Jadi ngaji nomor siji, ibadah nomor lainnya nomor dua, termasuk nomor dua. Kinyoro di sosiro bukan kerungu nang rumah. Jadi sampean semua nomor dua, tuku kelambi nomor dua, bikin rumah nomor dua. Ya kalau kita milih capres ya sama gitulah. Ya, capres ya nomor dua.
bukan kampanye. Iki arane insyaallah ya anjok ya. Iya, ora kena kampanye nang pondok lo, ora kena lo. Iya. Muka-muka Allah taala membuka hati kita semua. Terus jangan mentang-mentang sudah iman berarti masuk surga. Nanti dulu amalnya soleh atau tidak, alim tak alim, iman tak iman, tukang rasani wong, ya manjing neraka jeblus. Terus apa? Anak kon mulang ora gelem menyampaikan kebenaran nggak mau, ya sangat salah, jeblus, jahanam. Makanya kita harus berani. Makanya bisober terakhir watasobil hak, menyampaikan hak. Keduanya sabar, sebab biasanya orang menyampaikan kebenaran mesti mendapat ancaman. Makanya harus sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi futuh kepada kita, amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala semua yang hadir, dan kita anak cucu kita menjadi salihin salihat. Pengumuman pondok pesantren sini alhamdulillah, kalau manteknya insya Allah juara lah, lamun di anuk juara lah insya Allah, di Jawa Tengah insya Allah ya juara lah. Usul fikihnya juga alhamdulillah top lah pokoknya. Kok kampanye ngaji ora apa-apa. Iya, kampanye ngaji ora apa-apa. Bukan orang andel sampai anaknya dalam anak ini 3 tahun ngaji apa miki? Mantek atau balaghah atau apa miki? Usul fikih. Tali baru gue balik dites. Sing orang ngetes kiai-kiai. Insya Allah orang isin-isin. Nah, itu namanya pendekar santri wong sing melu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja ngaku santri lo takoni hukum iki apa? Embu ya orang arti. Santri waud. Moga-moga Allah taala paling futuh. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.